Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk rekan-rekan sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam mata kuliah Keterampilan Dasar Konseling Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adapun topik bahasan yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini yaitu teknik konseling efektif. Adapun sub-sub bahasan yang akan kita pelajari dalam teknik konseling, yang pertama yaitu kita akan sama-sama belajar tentang pengertian konseling, kemudian kita akan mempelajari tentang tujuan dari konseling itu sendiri, kemudian yang ketiga yaitu kita akan mempelajari teknik konseling yang efektif, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Baik teman-teman, mungkin kita semua sudah pernah mendengar yang namanya konseling. Tetapi tidak ada salahnya di sini saya menjelaskan kembali agar teman-teman bisa lebih paham teman-teman ya. Baik, sebelumnya kenalkan nama saya Ibnul Al-Jauzi Amri. Baik, untuk memaksimalkan pertemuan dan untuk lebih efektifnya kita langsung saja memulai teman-teman. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang apa sih pengertian konseling sebenarnya. Apa pengertian konseling yang menyentuh pada aspek K3. Jadi konseling K3 merupakan suatu proses komunikasi yang diselenggarakan secara sistematis dan terstruktur, di mana dalam konseling itu terdapat yang namanya konselor dan ada yang namanya klien. Klien dalam hal ini yaitu pekerja. Dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja, konseling pekerja dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam membantu pekerja mengatasi masalah, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan mendorong perilaku kerja yang lebih aman. Jadi dalam materi ini nantinya kita akan lebih fokus membahas tentang teknik konseling yang efektif. Baik teman-teman, jadi tadi adalah pengertian terkait dengan konseling. Intinya konseling di sini adalah terjadinya proses komunikasi di mana dalam proses itu terdapat sebuah masalah dan di mana di dalam hal itu juga terdapat konselor dan terdapat juga klien ataupun pekerja. Kemudian teknik pelaksanaan juga, proses pelaksanaan juga dilakukan secara sistematis dan terstruktur teman-teman. Baik. Kita masuk pada tujuan dari konseling K3 itu sendiri teman-teman. Jadi tujuan konseling K3 yang saya sebutkan ini adalah tujuan secara umum. Akan lebih banyak lagi tujuan-tujuan lainnya tergantung dari tujuan dari konseling itu sendiri. Kita pahami bersama bahwa konseling itu memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Ini adalah ruang lingkup yang lebih spesifik kepada keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan untuk menjadikan pekerja lebih paham tentang masalah-masalah kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Jadi yang pertama yaitu kita memiliki tujuan memberikan kesadaran kepada pekerja teman-teman. Jadi itu tujuan konseling yang pertama, yaitu memberikan kesadaran kepada pekerja akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Kemudian yang kedua yaitu membantu pekerja untuk mengatasi stresnya, untuk mengatasi konflik, kemudian mengatasi masalah-masalah yang bersangkut paut dengan psikologis. Di mana masalah-masalah itu mungkin akan muncul di lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga yaitu mendukung perubahan perilaku pekerja untuk menciptakan tempat kerja yang lebih aman dan lebih sehat, teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan motivasi pekerja dalam keterlibatannya untuk menginisiasi penggunaan alat pelindung diri atau memiliki inisiatif dalam menerapkan konsep keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Baik teman-teman, jadi itulah beberapa tujuan dari konseling K3. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran. Yang kedua adalah membantu pekerja untuk mengatasi stresnya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan dukungan perubahan perilaku. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan motivasi.
Kemudian teman-teman, setelah kita membahas tentang pengertian konseling K3, kita juga sudah membahas tentang tujuan konseling K3. Kemudian berikutnya adalah kita akan fokus membahas tentang teknik konseling yang efektif. Jadi banyak teknik-teknik konseling di luar sana teman-teman, banyak teknik yang bisa dijumpai, tapi teknik yang saya sebutkan nanti ini, teknik yang saya jelaskan nanti ini adalah teknik yang dilakukan atau diterapkan secara umum di tempat kerja ataupun diterapkan oleh masing-masing konselor. Jadi ada beberapa teknik, teman-teman tolong perhatikan, dan teman-teman juga bisa mengembangkan teknik ini ke depannya. Yang pertama yaitu teknik pendekatan empati. Jadi di sini konselor perlu mendengarkan dengan penuh perhatian dan penuh empati. Ini menciptakan hubungan yang kuat antara konselor dan pekerja dan membuat pekerja merasa lebih dimengerti dan merasa pekerja lebih diperhatikan. Jadi yang pertama adalah pendekatan secara empati. Itu teknik yang pertama teman-teman. Jadi kita merasa empati, kita melakukan pendekatan empati yang tujuannya adalah fokus untuk mendengarkan dan memahami masalah pada pekerja itu sendiri teman-teman. Baik, setelah kita menggunakan teknik empati, yang kedua atau yang berikutnya yaitu teknik klarifikasi teman-teman. Jadi klarifikasi ini sangat penting, di mana konselor harus memastikan pemahaman yang benar tentang masalah pekerja dengan bertanya pertanyaan yang tepat. Ini membantu menghindari kebingungan dan kekeliruan. Jadi selain mendengarkan, selain memahami, konselor juga perlu untuk mengklarifikasi tentang apa yang telah ditanyakan, tentang apa yang telah diutarakan kepada pekerja. Jadi tujuannya itu adalah untuk memastikan apa yang kita ajukan melalui pertanyaan itu sudah benar atau kurang tepat. Jadi saya ulangi lagi, yang kedua adalah klarifikasi. Jadi ini tujuannya untuk memberikan kepastian apakah pertanyaan yang kita utarakan kepada pekerja itu sudah benar atau belum, atau lebih tepatnya adalah memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memberikan respon atas pertanyaan yang telah kita keluarkan. Kemudian yang ketiga yaitu teknik penggunaan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Ini yang penting teman-teman. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu tujuan penggunaan pertanyaan terbuka dan tujuan pertanyaan tertutup itu apa. Jadi pertanyaan terbuka itu lebih sering digunakan untuk memancing pekerja untuk bercerita lebih panjang dan lebih lebar. Artinya pekerja bisa lebih explore, bisa lebih luas dalam menceritakan sebuah masalah yang sedang dihadapinya teman-teman. Sementara pertanyaan tertutup digunakan, baik saya ulangi teman-teman, sementara untuk pertanyaan tertutup lebih sering digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih singkat, mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Artinya di sini jawaban yang diberikan oleh pekerja itu tidak begitu panjang dan tidak begitu lebar, atau istilahnya jawaban yang diberikan adalah to the point. Lebih sering kita dapatkan pertanyaan tertutup itu memberikan jawaban iya atau tidak, sudah atau belum, gitu teman-teman. Berbeda dengan pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan terbuka, pekerja akan lebih terangsang, akan lebih termotivasi untuk menceritakan hal-hal yang lebih panjang atau bersifat deskriptif ataupun bernarasi teman-teman. Baik. Berikutnya yaitu kita perlu mempelajari tentang teknik refleksi teman-teman. Refleksi, jadi kita sudah sering dengar refleks atau memberikan umpan balik. Jadi konselor dapat menggunakan teknik refleksi untuk merangkum atau membalikkan pertanyaan ataupun pernyataan yang telah dikeluarkan oleh pekerja. Jadi refleksi ini sangat penting untuk dilakukan, yang tujuannya adalah untuk membantu pekerja untuk memikirkan masalah dari sudut pandang yang berbeda. Jadi teknik refleksi ini perlu untuk diterapkan teman-teman. Tujuannya adalah untuk merangsang pekerja melihat masalahnya dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya begini,
pekerja mengatakan saya lebih suka untuk tidak menggunakan helm karena saya merasa nyaman. Di sini konselor bisa langsung membalikkan pernyataan yang telah diutarakan pekerja itu, seperti yang dikatakan bahwa pekerja lebih nyaman tidak menggunakan alat pelindung diri. Jadi konselor bisa bertanya kembali atau bisa membalikkan pernyataan yang telah diutarakan oleh pekerja. Misalnya begini, oh Bapak lebih nyaman tidak pakai alat pelindung diri ketika bekerja ya? Kemudian pekerja mengatakan, iya saya lebih suka tidak menggunakan alat pelindung diri, lebih nyaman saya rasa. Oke, kemudian apakah Bapak tahu apa resikonya ketika Bapak tidak menggunakan alat pelindung diri? Pasti pekerja kalau dia sadar otomatis dia akan mengatakan, iya saya tahu Pak, resiko ketika tidak menggunakan alat pelindung diri. Ketika saya tidak pakai helm otomatis ketika terjadi kecelakaan, ya otomatis kepala saya akan terbentur atau pecah, kemudian mengalami pendarahan dan lain-lain. Nah, dari situlah teknik refleksi itu terbentuk teman-teman. Kemudian kita juga bisa membalikkan keadaan untuk memberikan pandangan yang berbeda. Terus kalau misalnya Bapak tidak pakai helm, kemudian kepalanya pecah dan pendarahan, bagaimana? Kira-kira siapa yang rugi? Nah, kita memberikan sudut pandang yang berbeda kepada pekerja itu, agar pekerja itu memikirkan kembali apa dampak yang akan diterima ketika tidak menggunakan alat pelindung diri. Kemudian disitulah nanti akan muncul yang namanya kesadaran. Dan dari situ juga kita bisa memastikan bahwa pekerja itu sudah mulai untuk memikirkan tentang tindakan kerja yang aman untuk menggunakan alat pelindung diri, teman-teman. Jadi itulah yang disebut dengan refleksi. Kemudian yang kelima yaitu pemberian dukungan atau support. Jadi konselor harus memberikan dukungan secara emosional kepada pekerja, terutama ketika mereka menghadapi masalah atau mengalami stres yang cukup berat. Jadi ini mencakup memberikan dorongan positif dan mengenali perbaikan yang berasal dari dirinya sendiri, teman-teman. Jadi yang kelima yaitu memberikan dukungan, di mana konselor harus hadir dalam memberikan support kepada kliennya atau pekerja ketika pekerja mengalami permasalahan atau berada pada kondisi masalah yang cukup berat atau masalah yang bersangkutan dengan psikologis. Kemudian yang keenam yaitu perencanaan tindakan, teman-teman. Jadi setelah masalah diidentifikasi, konselor dan pekerja dapat bekerja sama untuk merencanakan tindakan yang konkret dan realistis untuk mengatasi masalah yang dialami pekerja. Jadi di sini konselor hanya mendampingi, di sini konselor hanya memberikan masukan, tetap solusi ataupun tindakan ataupun action nantinya yang akan direncanakan itu harus muncul dari pekerja itu sendiri, teman-teman. Karena pekerjalah yang memiliki masalah, pekerjalah yang harus menyelesaikan masalahnya. Kita sebagai konselor harus bisa mendampingi dan memberikan masukan kepada pekerja itu. Tujuannya adalah untuk memudahkan pekerja mengimplementasikan rencana yang telah dilakukan atau telah dibuat. Berbeda halnya kalau kita yang memberikan solusi atau kita yang memberikan rencana, otomatis rencana itu terukur pada diri kita sendiri, bukan terukur pada pekerja itu sendiri. Jadi nanti dikhawatirkan pekerja itu tidak bisa melaksanakan apa yang telah direncanakan bersama, teman-teman. Jadi intinya adalah solusi harus lahir dari si klien ataupun pekerja itu sendiri, bukan dari konselor. Kemudian yang ketujuh yaitu pemantauan dan tindak lanjut. Jadi penting untuk kita melakukan pemantauan perkembangan pekerja kita dan memberikan tindak lanjut yang sesuai. Jadi hal ini membantu memastikan bahwa tindakan yang direncanakan berjalan sesuai rencana, teman-teman. Jadi pemantauan dan melakukan tindak lanjut secara berkelanjutan itu sangat penting. Ya, tujuannya adalah untuk memastikan apa yang telah direncanakan pada waktu itu berjalan sesuai apa yang diharapkan, teman-teman. Baik, jadi itulah beberapa tujuan dari beberapa teknik konseling yang bersangkutan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ada 6 teknik yang secara umum saya utarakan.
Yang pertama adalah pendekatan secara empati, kemudian yang kedua adalah teknik untuk mengklarifikasi, kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup, kemudian yang keempat yaitu teknik refleksi, yang kelima yaitu pemberian dukungan kepada pekerja, kemudian yang keenam yaitu perencanaan tindakan, dan yang ketujuh yaitu pemantauan dan tindak lanjut. Jadi itu tadi teman-teman, 7 teknik yang harus kita pelajari dalam melakukan konseling. Baik, kita sudah mempelajari sub-sub bahasan yang sekiranya itu sangat penting dalam keterampilan konseling, khususnya pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja teman-teman. Yang pertama kita sudah bersama-sama membahas tentang pengertian konseling, kemudian kita juga sudah mengetahui tujuan dari konseling, kemudian kita juga sudah mempelajari teknik konseling yang efektif, dan yang terakhir adalah kita akan menyimpulkan terkait dengan konseling keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi teknik-teknik dalam konseling efektif dapat menjadi alat yang kuat dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja. Dengan mendekati pekerja dengan empati, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menggunakan teknik komunikasi yang efektif atau yang baik, konselor dapat membantu pekerja mengatasi masalahnya. Kemudian dapat juga meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Konseling yang baik memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan kesejahteraan pekerja dan keberhasilan program keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Baik teman-teman, itulah materi yang bisa saya berikan terkait dengan mata kuliah keterampilan dasar konseling keselamatan dan kesehatan kerja yang bersangkutan dengan teknik konseling, di mana dalam pertemuan ini kita sudah membahas tentang pengertian konseling, tujuan dari konseling, teknik konseling, dan pada kesimpulan. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan silakan untuk berkomentar. Lebih dan kurangnya mungkin saya cukupkan. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari konseling, silakan untuk menyempurnakan materi ini. Silakan dikembangkan teman-teman, karena begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan teman-teman ya. Baik, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnul Al-Jawzi Amri, pamit undur diri. Terima kasih.